Berarti kita ini sebenarnya potensi pemecah, bukan potensi pemersatu gitu loh. Organisasi kalau tidak ada tujuannya ngapain? Monggo untuk yang penanya kedua. Atau mungkin biar agak slow bisa diiringi nyanyi dulu, Gus. Carry. Oh ya. Monggo teman-teman, jika ada yang mau bertanya kembali. Monggo Dik, bisa ke depan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti Lestari dari UIN Wali Songo Semarang. Ingin menanyakan, menurut pemateri atau narasumber kita kali ini, apakah ada saran atau arahan untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman khususnya teman-teman pemuda di era milenial seperti sekarang ini, khususnya dikaitkan dengan budaya itu sendiri? Apakah sarannya itu seperti bisa membuka atau membuat komunitas atau organisasi yang mana menaungi teman-teman pemuda untuk mengaitkan media dengan budaya itu sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini untuk kedua narasumber atau untuk kedua? Oh iya, nanti bisa Pak Anasa mungkin bisa bantu jawab dulu. Cara pemuda membuat komunitas intinya yang mewadahi di era digital dan budaya seperti itu. Ya, saya kira tadi saya sudah istirahat. Ternyata masih. Ya, jadi kalau yang namanya komunitas itu kan di negeri-negeri demokrasi itu akan selalu muncul, akan selalu datang, akan selalu silih berganti. Jadi kalau misalnya ternyata di generasi Z misalnya punya keinginan-keinginan seperti itu, ya adakan saja itu. Jadi yang penting memang arahnya ke sisi yang positif dalam rangka untuk penguatan diri. Jadi tapi kalau dalam konteks besaran, kalau kita mengikuti alur pikirnya Gus Baha itu, misalnya kita menginginkan bersatu, kan ada orang itu ya, kita harus bersatu. Tapi ternyata dia mendirikan organisasi sendiri, berarti dia sebenarnya sedang memecah masyarakat, itu bukan sedang berpikir bersatu gitu loh. Jadi alur pikir Gus Baha kan begitu. Mengapa Anda misalnya di Indonesia ini sudah ada organisasi yang lebih dulu, ada organisasi NU, ada organisasi Muhammadiyah, kemudian di situ kita membuat organisasi sendiri. Berarti kita ini sebenarnya potensi pemecah, bukan potensi pemersatu gitu loh. Itu kalau dalam konteks organisasi besar. Tapi kalau dalam konteks komunitas-komunitas kecil untuk penguatan diri, kalau memang itu dibutuhkan ya terus. Jadi setiap bahkan memang penguatan diri itu kan bisa dilakukan ketika kita berada dalam komunitas-komunitas yang kecil. Kalau yang besar itu kan nggak bisa, nggak mampu membawa. Jadi walaupun misalnya ada organisasi besar, tapi di dalamnya itu juga terdiri atas komunitas-komunitas kecil yang memiliki konsentrasi masing-masing. Jadi kalau memang itu dibutuhkan, Gen Z itu juga sangat dibutuhkan itu. Apalagi tadi di awal saya sampaikan bahwa kalian ini memang berada di era yang eranya kalian sekarang itu emang itu. Jadi tinggal kalian ini nanti akan mampu membawa diri ke masa depan itu ke positif atau ke negatif. Itu penentunya adalah diri. Nah kalau misalnya kemudian di masing-masing itu kemudian punya konsentrasi, keinginan-keinginan, idealisasi, dan di situ kemudian ketemu
Jadilah komunitas untuk peningkatan diri, itu bagus itu seperti itu. Nah, asal yang arahnya ke positif. Ya tadi yang dijelaskan Mas Agus Sabrang tentang bonus demografi ini, kalau sukses kita membawa diri, maka itu sukses Indonesia. Tapi kalau tidak, itu juga problem bagi Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Ndi mau Mbak sing takonmu. Oh, kok rakyat tau. Maskeran nih. Anda bagaimana bikin organisasi gitu ya? Sik ojo nafsu sik gawe organisasi. Nah, aku senengane ngerem ngene iki. Tapi yo nek perlu digas. Gini, kalau saya kan kebiasaannya ngajaknya gini, sebelum kamu melakukan sesuatu, riset apa yang sudah ada, karena agar tidak mengulangi kesalahan apa yang sudah ada dan bisa menggunakan benernya yang sudah dilakukan, kan gitu ya. Makanya gini, saya coba ngambil pakai Herbert Blumer nih tentang social movement. Social movement itu ada 4 stage, 4 langkah. Pertama yang ini kayak pelajaran 3 SKS ngono wae ya. Herbert Blumer tentang movement. Kowe ngomong organisasi, karena organisasi harus jelas orang menggawe organisasi, juga akun dua organisasi kita ini nggak ada gunanya juga. Orang berkumpul itu pasti punya tujuan. Tujuan primer pasti. Politik tujuannya ideologi, jari ini kan gitu. Perusahaan bisnis berkumpul untuk mencari laba. Ormas berkumpul untuk menjaga nilai, pasti ada tujuannya. Itu jadi kelompok yang gagal ketika dia tidak perilakunya tidak menuju pada tujuan utamanya itu. Oke, gini. Ini mau Anda pakai atau enggak pakai terserah, saya pengen memberi perspektif masa lalu tentang yang namanya organisasi itu letaknya di mana dan gunanya gimana agar tidak sia-sia ketika Anda melakukan. Itu ada 4 stage, ada 4 langkah. Pertama yang disebut sebagai emergence, nanti saya jelasin satu-satu. Disebut sebagai emergence, yang kedua disebut sebagai coalescence, yang ketiga disebut sebagai bureaucratization, yang keempat disebut sebagai decline. Oke, saya jelaskan satu-satu. Emergence. Tidak ada organisasi yang tidak berangkat dari emergence. Emergence adalah sambat nasional. Sambat banyak orang. Karena sambat itu kemampuan semua orang. Ketidakpuasan, kok gini toh sosial media gini toh, aku kok radil toh, itu sambat. Itu emergence dulu. Tanpa ada emergence, orang tidak punya alasan untuk berkumpul. Keresahan yang merata, keresahan yang dirasakan oleh bersama. Karena ini modal awalnya nih, keresahan. Setelah itu yang disebut sebagai coalescence. Coalescence adalah pemadatan dari keresahan ini. Untuk bisa padat, Anda harus punya satu statement jelas, masalahnya apa, musuhnya siapa, Anda mau bergerak gimana, mau bergerak kemana, caranya bagaimana. Itu yang jadi tulang punggung dari organisasi. Organisasi kalau tidak ada tujuannya ngapain, itu hanya akan dipakai suatu saat. Wis pokoknya kumpul ya ngene-ngene, engko nek pas pilkada dinggo, nek pas iki dinggo. Hanya kalau tidak dari awal jelas tujuannya ngapain. Itu kita kan pengennya bikin social movement, pengen bikin organisasi yang sukses. Makanya nomor 2, dari keresahan itu harus Anda definisikan. Musuhnya siapa, caranya gimana, jalannya, mau kemana. Karena tokohnya nanti akan muncul dari emergence ini. Ketika emergence ini yang sambat ini do kumpul merumuskan apa to jane masalah. Oke, gimana toh kita strategi ini? Mulai terorganisir tuh. Karena kelompok tidak mungkin hanya 1-2 orang. Yang mulainya 1-2 orang jenenge perusahaan, bukan kelompok. Gue tak bayari, ayo melu aku. Itu namanya perusahaan. Kamu harus manut sama yang bayari, sesederhana itu. Kalau organisasi social movement itu tidak ada yang bayari awalnya di birokratis di level coalescence pemadatan ini tadi. Wes, kalau ada nggak perlu banyak, kamu cuma 5 orang aja. Kamu coba gini, kamu riset Community of Vienna. Itu hanya komunitas beberapa orang yang merubah dunia dari sudut pandang filosofi, sains dan seterusnya. Hanya beberapa orang kumpul. Tapi mereka punya emergence, mereka punya keresahan yang serius dan membahas jalan keluar yang serius. Gak perlu banyak orang, tapi pemadatan yang efektif. Contohnya. Oke, sudah terjadi coalescence yang namanya pemadatan. Setelah itu ketika Anda berjuang, Anda harus panjang loh. Gak ada perjuangan tuh
2 hari selesai, 2 minggu selesai, apalagi yang membuat banyak orang resah, pasti masalahnya besar. Jadi perlu berjalan panjang, itu yang disebut sebagai proses birokratisasi. Di mana kumpulan dari orang-orang yang memadat itu tadi membuat sebuah organisasi yang khusus membawa isu tertentu. Agar yang membawa isu adalah organisasi, bukan orang. Kalau orang berkhianat atau belok atau capek atau mati di tengah jalan, tetap terus nih pergerakannya. Karena pergerakan lebih penting daripada orangnya. Setuju? Ini tidak mudah. Di Indonesia sampai coalescence saja level kedua saya jarang melihat. Kalau level 1 luar biasa pandai kita. Sambat, wah. Tapi mengumpulkan pada sebuah definisi jelas, ini nggak banyak yang sampai di situ posisinya. Nah, setelah birokratisasi itu membuat sebuah badan resmi tentang apa yang kamu usung. Makanya kalau social movement yang diusung itu sederhana, jelas. Misalnya buruh, aku pokoknya pengen menyamakan, pengen membela hak buruh, dah. Itu gak iso dengan demo 3 kali. Gue dihapusin yang tengah jalan gue. Wong mereka continue terus kok, perusahaan yang digunakan oleh buruh itu enggak 3 kali setahun interaksinya terus-terusan. Makanya yang bela juga harus terus-terusan. Makanya ada organisasi pembela buruh, ada organisasi membela hak LGBT misalnya, banyak itu. Black Lives Matter, misalnya gitu segala macam lah. Black Lives Matter itu sampai pada level coalescence. Sampai sekarang saya belum tahu sampai pada level birokratisasi. Setelah birokratisasi jalan, di situ baru ada pekerja profesional nih. Yang membawa nilai adalah pentolan-pentolan, tapi ono sing dibayari kue dadi kasir, kue dadi akuntan, kue dadi content maker, kue dadi copywriter. Kenapa harus profesional? Karena tidak semua bisa membawa semangat nilai. Keresahan kui mudah hilang dengan keresahan yang lain. Anda kalau bau karena makan pete, resah enggak? Itu sangat mudah resahnya. Menghilangkan resah, makan jengkol. Hilang resah bau pete, jadi pindah resah bau jengkol. Yang pengen saya katakan adalah resah tuh kalau satu manusia tuh gampang. Tergantung dia lagi hot apa saat itu resahnya berubah. Makanya penting yang namanya organisasi ini tadi. Tapi organisasinya membawa jelas mau ngapain nih. Aku membela ini pokoknya. Masalah yang tak pecahin kayak gini nih. Musuhnya siapa? Gimana? Kemana? Caranya gimana? Itu jelas. Itu yang disebut social movement seperti itu. Level keempat adalah decline. Decline itu bukan artinya menurun. Artinya kalau kosakata artinya menurun. Tapi di sini dimaksudkan adalah hasil dari pergerakan yang berhasil, misalnya kaum buruh di Amerika ya, kalau yang berhasil itu dia menjadi mainstream. Wakil dari buruh ada di parlemen, berhasil. Ada yang ditunggangi di tengah jalan, ditunggangi oleh kepentingan terus jadi belok dari tujuan utamanya. Ada yang mati tidak diperhatikan, bermacam-macam ini hasil dari social movement ini. Nah, ada beberapa level seperti itu. Anda nilai sendiri di Indonesia kira-kira mana yang berhasil, mana yang konsisten, mana yang ditunggangi, mana yang gagal, mana yang jadi mainstream dan seterusnya lah. Tapi biasanya social movement itu levelnya di situ semua. Nek kumpulan sambat itu banyak dan menurutku itu jalan menuju level berikutnya. Wes kowe ngumpul melingkar ngobrol-ngobrol arep menyebut sebagai kumpulan pengajian racetho, ora apa-apa. Anda belum bikin pemadatan, Anda baru merumuskan pemadatan. Paham maksud saya? Ini ada sambatan-sambatan, siapa tahu, karena gini, kenapa perlu ngumpul? Karena bisa jadi sambatnya personal, bukan sambat komunal. Jangan-jangan kamu mengeluh karena kamu tidak paham sesuatu. Jangan-jangan keluhanmu cuma kamu, bukan orang lain mengeluh juga. Kumpul itu untuk gosok gitu. Yang kita bareng-bareng mengeluh apa ya? Oh ternyata titik ini semua orang dari kita memandang bahwa ini masalah. Ayo kita pecahkan bersama. Jadi semua orang satu garis memecahkan masalah tersebut. Nah, saya memang bukan memberi jawaban yang membuat Anda jadi semangat bikin organisasi ya. Saya memilih jawaban yang saya memilih jujur daripada
kamu buang waktu dengan semangat tok belajar di belakang. Mending neng ngarep tak layout ngene lho. Karena gawe karena saya yakin Anda mau bikin perkumpulan, mau bikin organisasi, itu pengen tujuannya tercapai, betul enggak? Nah, ini belajar dari yang kemarin, gini loh. Karena orang yang melakukan hal yang sama berharap hasil yang berbeda, itu orang yang konyol. Kamu harus tahu kesalahan yang kemarin, harus tahu yang berhasil kemarin seperti apa, kamu tiru, modifikasi, disesuaikan dengan zaman, dan bergerak sampai pada tujuanmu. Semoga teman-temanmu itu yang sambat bareng-bareng bisa tumbuh menjadi organisasi. Oke, matur nuwun. Terima kasih